Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget di pelajaran geografi, yaitu piramida penduduk. Anggap aja kita ini lagi mau lihat foto ronsen dari populasi sebuah negara. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah grafik sederhana bisa menyimpan begitu banyak kisah? Nah, piramida penduduk inilah jawabannya. Ini bukan cuma tumpukan angka loh, tapi sebuah cerita visual yang bisa ngasih kita gambaran kondisi suatu bangsa dari waktu ke waktu. Oke, yuk kita mulai pelajarannya. Sebelum kita bedah kondisi Indonesia, penting banget nih buat kita paham dulu dasarnya. Kita akan belajar bareng-bareng cara baca dan ngertiin tiap bagian dari piramida ini. Siap ya? Jadi, apa sih piramida penduduk itu? Gampangnya gini. Ini tuh grafik dua sisi yang nunjukin struktur populasi. Bayangin aja kayak KTP raksasa satu negara yang memetakan warganya berdasarkan dua hal paling dasar, umur dan jenis kelamin. Nah, coba deh perhatiin gambar ini. Setiap piramida penduduk, kayak contoh yang kita lihat, punya struktur dasar yang sama. Ada 3 komponen kunci yang bakal kita kupas satu persatu biar kita bisa ngerti ceritanya. Oke, kita pecah satu-satu ya. Pertama, sumbu yang tegak atau vertikal. Ini tuh tangga umur. Dimulai dari yang paling muda, 0 sampai 4 tahun di paling bawah, terus naik sampai ke kelompok umur paling tua di puncak. Kedua, sumbu yang datar atau horizontal. Ini nunjukin jumlah orangnya, bisa dalam angka jutaan atau persentase. Dan yang ketiga, piramidanya selalu kebelah dua. Sisi kiri buat penduduk laki-laki, dan sisi kanan buat perempuan. Gampang kan? Oke, ini nih bagian serunya. Kalau 3 komponen tadi digabungin, mereka bakal ngebentuk pola atau bentuk yang beda-beda. Secara umum, ada 3 bentuk dasar piramid, dan masing-masing itu menceritakan kondisi demografis sebuah negara yang unik banget. Tipe yang pertama namanya piramida ekspansif. Coba lihat deh, bentuknya lebar di bawah, terus makin ke atas makin runcing, persis kayak kerucut. Makanya ini sering disebut juga piramida penduduk muda. Artinya apa sih bentuk kayak gini? Nah, alas yang lebar itu nunjukin angka kelahiran yang tinggi banget. Makanya pertumbuhan penduduknya cepat. Akibatnya sebagian besar populasi itu anak-anak dan remaja. Ini juga bikin rasio ketergantungan jadi besar, artinya satu orang dewasa yang kerja harus nanggung lebih banyak anak-anak. Tantangan ke depannya, jelas nyiapin lapangan kerja yang cukup buat mereka semua. Bentuk piramida ekspansif ini tuh khas banget ditemuin di negara-negara berkembang. Contoh klasiknya ya negara kita sendiri, Indonesia. Terus ada juga negara tetangga kayak Thailand dan Filipina. Sekarang kita lihat kebalikannya, piramida konstruktif. Bentuknya ini sering diibaratkan kayak Nissan atau Gucci karena bagian bawahnya sempit tapi tengahnya lebih lebar. Ini adalah potret dari populasi yang menua. Nah, di sini ceritanya beda banget. Alas yang sempit itu artinya angka kelahirannya rendah. Pertumbuhan penduduknya bisa pelan banget, bahkan minus, yang artinya jumlah penduduknya malah bisa berkurang dari tahun ke tahun. Jumlah anak mudanya jauh lebih sedikit dibanding kelompok umur yang lebih tua. Karakteristik kayak gini biasanya kita temuin di negara-negara maju yang udah mapan. Contohnya Jepang, Swedia, sama Amerika Serikat. Tipe yang ketiga dan terakhir adalah piramida stasioner atau tetap. Bentuknya lebih mirip kotak atau sarang lebah daripada segitiga. Ini nunjukin kondisi kependudukan yang sangat stabil. Bentuk stasioner ini terjadi kalau angka kelahiran dan kematiannya itu seimbang. Sama-sama rendah. Hasilnya, pertumbuhan penduduknya hampir 0. Jumlah orang di tiap kelompok umur, kecuali yang udah tua banget, hampir sama rata. Piramida model begini bisa kita lihat di banyak negara maju di Eropa, misalnya kayak Belanda, Jerman, dan Prancis. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Setelah kita punya bekal ilmunya, saatnya kita arahin kamera kita ke negara kita sendiri. Yuk kita lihat cerita apa sih yang disimpan sama piramida penduduk Indonesia? Oke, semuanya fokus ke sini. Ini adalah data asli, piramida penduduk Indonesia dari sensus tahun 2010. Coba kalian amati baik-baik bentuknya. Dari 3 tipe yang udah kita pelajarin, menurut kalian Indonesia ini masuk tipe yang mana? Yap, betul banget. Jawabannya adalah tipe ekspansif. Badan Pusat Statistik atau BPS sendiri yang bilang begitu. Lihat kan alasnya yang lebar banget itu? Itu bukti nyata kalau angka kelahiran di Indonesia masih cukup tinggi dan mayoritas penduduk kita itu usianya muda. Punya struktur penduduk kayak gini tuh ibarat megang koin yang punya 2 sisi. Di satu sisi, ada peluang emas yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada tantangan-tantangan besar yang harus kita hadapi sebagai bangsa. Tantangannya ini bisa kita bagi 2 biar gampang. Pertama, tantangan kuantitatif. Ini soal jumlah. Populasi kita banyak banget, tumbuhnya cepat, dan nyebarnya nggak rata. Kedua, tantangan kualitatif. Ini soal mutu.
kita masih punya PR besar buat ningkatin kualitas kesehatan, pendidikan, dan keahlian sumber daya manusia kita. Dan slide ini nunjukin dua tantangan terbesar kita secara visual. Peta di kiri itu nunjukin betapa padatnya Pulau Jawa, yang isinya lebih dari 60% penduduk Indonesia. Sementara grafik di kanan ngebandingin indeks pendidikan kita sama negara-negara tetangga di ASEAN. Ini gambaran nyata dari tantangan kita. Tapi, ayo kita lihat sisi koin yang satunya, peluang emas. Inilah yang kita sebut sebagai bonus demografi. Ini adalah sebuah periode langka, semacam jendela peluang, di mana jumlah orang yang usianya produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun, jauh lebih banyak daripada jumlah anak-anak dan lansia. Seberapa besar sih peluang ini? Lihat angka ini. Proyeksinya di tahun 2025 nanti, hampir 69% dari total populasi Indonesia itu ada di usia produktif. Ini adalah potensi mesin pendorong ekonomi yang dahsyat banget. Tapi ada syaratnya. Jika, dan hanya jika, kita bisa mengelolanya dengan baik. Soalnya kalau gagal, bonus ini malah bisa jadi bencana demografi. Jendela peluang ini nggak akan kebuka selamanya. Visi besar Generasi Emas 2045 itu nasibnya bergantung pada kemampuan kita mengubah tantangan tadi jadi kekuatan. Jadi, pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah kita punya potensi, karena jawabannya sudah pasti punya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita semua, terutama kalian, generasi muda Indonesia, bakal memastikan potensi raksasa ini nggak terbuang sia-sia? Coba kita pikirkan bareng-bareng.